adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang semua adik-adik semuanya posisi berdoa ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Bapa. Sekalipun kami hari ini ibadah online Bapa, kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Bapa yang mengurapi setiap anak-anak-anak-Mu Bapa. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan biar kiranya juga Engkau menyertai setiap ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai Kak Erni mau tanya, siapa yang tahu hari apa sih hari ini kok kita ibadah online? Kira-kira Kak Wahyu tahu nggak sih ini hari apa? Hari apa ya kira-kira ya? Aku agak lupa sih. Kak David, tahu nggak Kak David hari apa Kak? Kok kita ibadah online ya sekarang ya? Iya, hari apa ya? Mungkin Karisa tahu. Kak Teni tahu nggak? Selebihnya, bener sih kata Kak Risna hari Jumat. Tapi adik-adik ada yang lebih bagus lagi. Hari ini adalah hari merayakan Jumat Agung. Apa itu Kak? Yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga adik-adik saat ini kita bisa beribadah penuh sukacita. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan bebas karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke adik-adik, kalau begitu adik-adik gak boleh duduk malas-malasan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian, salibnya membebaskanku. Kita nyanyikan pujian ini dengan pelan dulu karena mungkin adik-adik belum tahu lagunya. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Nah adik-adik, di lagu ini dikatakan salibnya membebaskanku. 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mau mengorbankan tubuh dan darahnya hanya untuk dosa-dosa kita. Sehingga lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sekarang dapat menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih lembut lagi. Salibnya membebaskanku. Membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Nah adik-adik, sudah tahu kan lagunya? Bagus kan? Nah kalau adik-adik sudah tahu lagunya, mari kita nyanyikan lagu ini lebih bersemangat lagi. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Sekali lagi. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku. Nah, semangat ya adik-adik. Salibnya sudah membebaskan kita. Kalau begitu, kita akan sambung dengan lagu pujian
oh sukacitaku. Pakai gerakan yang adik-adik ya. Dan jangan lupa kasih senyuman yang tercantik dan terbaik dari adik-adik. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang
Kita udah banyak memuji Tuhan, biar pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik tetap dalam sikap yang baik, tidak boleh tidur-tiduran. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sini kakak tidak melihat, tetapi Tuhan yang melihat. Semuanya lipat tangan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, kita mau angkat satu pujian kasih yang terindah. Di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa jika kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk duduk diam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam dan berbuah-buah lebat ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Pastinya luar biasa dahsyat ya. Nah, hari ini tepat di hari Jumat ini kita merayakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa yang saat ini merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sama seperti Kak Novita. Kak Novita juga merasakan kasihnya Tuhan yang begitu besar buat hidup kita semua. Nah, hari ini Kak Novita mau bawain tentang kita mencintai Tuhan Yesus. Siapa yang di sini cinta Tuhan? Wah, banyak ya. Kita semua di rumah, Kak Novita, adik-adik, mama, papa, semuanya cinta Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus mencintai kita semua. Bahkan Dia sampai rela mati, rela disiksa untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, yuk adik-adik boleh sambil lihat slide yang Kak Novita udah buat. Di situ tertulis Jesus I love you. Kita mau baca ayatnya yuk. Dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Tuhan Yesus sampai rela turun ke dunia untuk menjadi manusia supaya dia dapat menebus kita semua. Dia rela disiksa, dia rela diludahin oleh orang-orang gitu ya adik-adik. Dia sampai rela mati di kayu salib supaya kita semua bisa hidup kekal bersama dia di mana? Di surga. Oke, coba slide yang kedua kita mau lihat. Adik-adik boleh lihat di situ ada gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu di sampingnya ada gambar hati. Apa ya artinya itu ya? Itu artinya di mana Tuhan Yesus mau berkorban dan dia mau kasih hatinya, dia mau kasih cintanya yang full buat kita semua. Supaya apa? Tujuan Tuhan Yesus mati di surga. Coba adik-adik lihat sampingnya lagi gambarnya. Supaya kita semua masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk ke dalam surga? Angkat tangannya. Yeay, kita semua mau masuk ya. Tapi harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita gak boleh main-main lagi sama Tuhan. Kita mesti serius. Kita gak boleh lagi tuh males-malesan ibadah, males doa gitu ya. Kita harus bener-bener, kita mau bilang Tuhan, aku pengen nanti kalau misalnya aku meninggal, aku bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Yuk sama-sama sekarang ikutin Kak Novita ngomong dengan sungguh-sungguh sambil letakin tangannya di hati. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus, aku pengen tinggal bersama-sama denganmu di surga. Yes, oke. Yuk adik-adik lihat, tetapi adik-adik harus ingat, ada yang menghalangi kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Siapakah itu? Coba adik-adik lihat, tengok gambar yang ada di samping atas. Ya, itu adalah iblis. Dia gak suka ngelihat kita semua bersama-sama dengan Tuhan. Dia maunya ambil kita semua untuk masuk kemana? Coba lihat lagi gambarnya. Nah, siapa yang mau coba? Enggak ya, enggak ada yang mau ya. Kita semua mau masuknya ke surga. Di tempat itu orang-orang yang enggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Di tempat itu hanya ada orang-orang yang enggak mencintai Tuhan. Tadi pertama-tama Kak Novita udah tanya, siapa yang mencintai Tuhan? Kita semua angkat tangan. Berarti kita nanti akan masuk ke dalam surga. Tetapi dalam hidup ini kita semua adik-adik harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita gak boleh seperti gambar-gambar yang di atas ini ya, yang mereka malas belajar, mereka terus bermain game, mereka terus apa lagi? Berantem, mereka marah-marah. Semua adik-adik yang di sini, kakak rindu, ayo semuanya tinggalin kelakuan-kelakuan, tinggalin sikap-sikap lama kita, dan kita mulai hidup sungguh-sungguh. Kenapa sih Kak Novita kita harus hidup sungguh-sungguh? Kan kita hidupnya masih lama, kita hidupnya masih panjang, kita masih anak kecil Kak Novita. Nanti juga kalau salah minta ampun lagi. No, adik-adik ayo, Tuhan Yesus sebentar lagi mau apa? Mau jemput kita semua ya. Jadi gak ada kata waktu masih lama, masih panjang. Jadi kita mulai sekarang, mau itu adik-adik masih SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita semua harus sudah mulai hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup mencintai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Lalu coba kita lihat lagi gambar yang selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan agar pengorbanan Tuhan di kayu salib tidak menjadi sia-sia? Yang pertama gambarnya, yaitu adik-adik di rumah selama masa pandemi ini kita gak bisa kemana-mana gitu ya. Kita belum bisa full ke gereja, kita hanya masih bisa ibadah secara online. Yuk adik-adik, jangan pernah lupa untuk tiap hari Minggu kita duduk bersama-sama dengan mama papa. Kalau mama papanya juga masih ibadah di rumah,
kita duduk bareng-bareng, kita ibadah bareng, kita memuji, menyembah Tuhan bareng-bareng, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan membaca Alkitab di rumah secara rutin. Lalu yang kedua, kita harus menjadi anak-anak yang pintar. Meskipun sekolah juga masih online, tapi kita harus tetap belajar sungguh-sungguh. Karena supaya kita bisa dilihat, wah kamu keren ya, kok kamu bisa sih dapat ranking 1? Adik-adik bisa menjawab, iya dong, karena aku anak Tuhan. Karena aku diberikan kepintaran yang double portion sama Tuhan. Adik-adik jadi berkat, adik-adik bisa jadi terang di sekolah adik-adik sama teman-teman adik-adik. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik harus baca Alkitab juga. Supaya apa? Kita baca Alkitab setiap hari. Supaya kita bisa mengetahui, oh ini yang Tuhan gak suka loh. Sikap seperti ini yang Tuhan senangin. Ketika adik-adik baca Alkitab setiap hari, kakak jamin pasti adik-adik semakin lebih mencintai Tuhan, semakin bisa lebih lagi mengerti apa yang Tuhan pengen buat adik-adik gitu. Jadi jangan biarin di hari Jumat Agung ini kita menyia-nyiakan kasih Tuhan. Kira-kira adik-adik, ketika adik-adik duduk di rumah sekarang nih, lagi dengerin khotbah Kak Novita, Tuhan Yesus ada gak di rumah adik-adik? Siapa yang bilang ada? Ada ya. Tuhan Yesus hadir di setiap rumah adik-adik, mau di kamar, mau di ruang tamu, di rumah kalian, atau kalian lagi di mobil. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus rindu banget ngelihat adik-adik itu bisa mencintai Tuhan makin hari makin dalam, makin hari makin sayang. Ketika adik-adik lupa berdoa, adik-adik mulai ingat, oh iya aku lupa doa. Adik-adik lupa baca Alkitab, adik-adik mulai, oh iya aku belum baca Alkitab, aku mau buru-buru baca Alkitab karena aku mengasihi Tuhan, karena aku mencintai Tuhan, karena aku pengen banget nyenengin hati Tuhan. Nah, di hari ini Kak Novita mau ajak adik-adik, Kak Novita gak mau lama-lama, Kak Novita mau ajak adik-adik untuk lebih lagi bisa mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi kita rindu akan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau angkat lagu pujian ini bareng-bareng ya. Ini adalah lagu bahwa kita, arti dari lagu ini adalah kita mencintai Tuhan, dan Tuhan itu adalah cinta pertama kita. Yuk sama-sama kita mau angkat lagu pujian ini. Dengan sungguh-sungguh katakan, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Yuk adik-adik semua di rumah tutup matanya yuk. Tutup matanya, kita renungin kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai adik-adik. Tuhan Yesus sangat-sangat
merindukan adik-adik untuk terus datang ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik gak lupa akan berdoa, adik-adik gak lupa baca firman. Yuk adik-adik coba renungin kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik sudah ingat, adik-adik boleh katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik banget buat aku. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela mati buat aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan dengar setiap perkataan yang adik-adik keluarkan. Tuhan kau baik, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh lindungin hidup aku Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Tuhan bawa aku Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bawa aku Tuhan beserta mama papa, beserta kakak adikku Tuhan. Untuk duduk bersama-sama denganmu di surga Tuhan. Yuk adik-adik boleh ngomong sama Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh jamah hati setiap adik-adik di rumah Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah hati mereka Bapa. Kami minta urapan roh-Mu mengalir Tuhan. Buat setiap adik-adik yang di rumah Tuhan. Buat mama papa, buat adik kakak Tuhan. Semuanya Tuhan di dalam rumah. Mereka masing-masing Tuhan ada hadirat Tuhan. Ada kasih yang baru tercurah Tuhan. Kasih-Mu yang besar Tuhan mengalir atas keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami boleh semakin merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami boleh semakin mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama angkat tangan kita, katakan lagu ini. Adik-adik di rumah boleh ikutin doa Kak Novita ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama merasakan cinta Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Tuhan Yesus, mulai saat ini kami mau terus mencintai Tuhan lebih dalam lagi, lebih besar lagi. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah berdoa boleh sama-sama kita katakan amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan selalu baik. Pada hari ini hamba mau berdoa untuk hari bangsa negara Indonesia. Berkati ya Bapa, jauhkan bangsa ini dari musibah. Bapa, Engkau sungguh baik. Berkati juga gereja dan gembala. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun kami dan bimbing kami Tuhan. Sembuhkan dan angkat sakit orang-orang yang lagi sakit. Jauhkan kami dari virus corona. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya, dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.